Haleluya, apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, karena tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Kita berbicara tentang terang itu kebanyakan kita berpikir hanya waktu hari Natal. Dan ini bukan karena akhir tahun kita bicara tentang hari Natal, bukan. Tapi Yesus itu adalah terang dunia setiap saat. Hari Natal atau tidak hari Natal, Yesus tetap adalah terang dunia atau terang bagi orang yang mau percaya kepadanya. 6 hari sebelum hari raya Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Yohanes 12 ayat 1 dan 2. Mengapa diadakan itu? Ini berarti sebelum perayaan Paskah sudah terjadi mujizat kebangkitan Lazarus dari kematian. Itu luar biasa. Ini mujizat yang tidak pernah bisa dilakukan dengan siapapun, hanya berteriak, Lazarus keluar. Maka Lazarus pun keluar. Yohanes 12 itu kita bisa membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-36. Kita harus percaya kepada terang itu, supaya kita berjalan dalam terang Tuhan, tidak berjalan dalam kegelapan. Itu dia, itu yang pertama, kematian dan kebangkitannya Lazarus itu membuat banyak orang Yahudi dan imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus dan juga membunuh Yesus. Yohanes 12 ayat 9 dan 10. Yang kedua, karena peristiwa yang menggemparkan itu seluruh Yerusalem, maka banyak orang Yahudi menjadi percaya kepada Yesus. Yohanes 12 ayat 11. Saudara sudah lihat, jadi akan ada banyak mujizat yang terjadi bagi orang yang percaya Tuhan Yesus. Saudara jangan menyerah, terus setia kepada Tuhan. Engkau akan berjalan bersama mujizat. Engkau doakan orang yang disembuhkan. Yang ketiga, kalau orang mati bisa dibangkitkan, maka seberapapun sulitnya masalah yang kita hadapi, percayalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Juru Selamat dunia ini mampu menyelesaikannya. Yang keempat, sebab itu terang Tuhan harus dipertahankan sebagai cara hidup atau pola hidup, way of life, agar kita tetap berjalan di dalam terangnya. Yohanes 12 ayat 35-36. Dan yang kelima, yang terakhir, seperti yang dinubuatkan para nabi, banyak orang akan berduyun-duyun datang pada terangmu. Yesaya 60 ayat 1-3 dan Wahyu 21 ayat 23-25. Amin. Itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan karena Yesus itu terang. Apa yang dia ucapkan firman-Nya itu juga adalah terang manusia. Sehingga kalau kita berjalan dengan Tuhan Yesus, berjalan dalam terang Tuhan, percaya pada terang Tuhan, maka kita akan melihat banyak mujizat terjadi di antara kita yang sudah tertutup akan dibukakan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, amin, percaya. Langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia.
Saya berdoa dalam nama Yesus. Oh Tuhan, tolong semua orang yang ingin mengalami mujizat, entah sakit penyakit, entah punya pekerjaan, entah apa di PHK, Yesus tetap bisa memberikan jalan keluar. Seberat apapun, sesulit apapun, sudah mengalami jalan buntu seperti apapun, Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada banyak orang di akhir zaman ini akan datang dan menyembah Tuhan. Dia tidak mencari makanan atau minuman, tapi mencari akan kebenaran firman Allah. Itu akan ditulis dalam Amos 8, 11 sampai ke 14. Haleluya. Amin.